الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وببركة علومه في دارين آمين. كيفية وحي الله إلى ملائكته. Bagaimana Allah menyampaikan wahyu kepada para malaikatnya. Ya Al-Quran Karim, telah datang pada Al-Quran ma yunassu ala kalamillahi lil malaikat, apa-apa yang telah dinaskan firman Allah kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atad'u fiha man yufsidu fiha. Wa qala ta'ala idh yuha rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu. Wa qala ta'ala muqassimati amra. Wa qala ta'ala mudabbiran wa mudabbirati amra. Wa hadhihi an-nusus muta'azzaratun tadullu ala anna Allah yukallimu al-malaikata duna wasitatin bi kalamin yafhamuna. Dan nas telah nyata menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata pada malaikat tanpa perantara dengan kalimat yang dapat dipahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali kita menmutalaah satu kitab dari kitab karya para ulama, kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Nahdlatul Qattan. Kita sudah memasuki bab yang ketiga, berbicara tentang masalah wahyu. Sudah kita pahami semua pertemuan-pertemuan yang lalu definisi wahyu baik secara bahasa maupun secara istilah. Wahyu secara bahasa justru ternyata lebih luas cakupannya daripada wahyu menurut istilah. Kemudian sudah kita sampaikan bagaimana Allah menyampaikan wahyu kepada para nabinya. Ada melalui perantara, ada melalui tanpa perantara. Tanpa perantara Allah menyampaikan wahyu kepada para nabinya ada dua. Pertama, Allah berbicara langsung, bertemu langsung dengan para nabinya, seperti perjumpaan Allah pada saat Isra dan Mi'raj dengan baginda Rasulullah SAW. Dan yang kedua, ada kalanya para nabi bermimpi mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada para nabinya dengan perantara. Siapa perantaranya? Yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikatnya itu di sini maksudnya adalah malaikat Jibril.
Mau silaturahim aja atau mau mencabut nyawa? Udah takut aja dia. Saya datang ke sini mau silaturahim aja. Silaturahim. Nah, akhirnya tenang ya. Tenang. Ngobrol Nabi Yakub sama malaikat Israil. Ketika sudah ngobrol lama, Israil mau pamitan. Nabi Yakub bilang, Israil, kita kan udah tenang. Sebenarnya, Nabi Yakub, nanti kalau kamu mau mencabut nyawa saya, tolong kasih tahu saya dulu. Kirim surat ke WA gitu kan. Itu kata Nabi Yakub. Kami apa kita benar gitu ya. Sama mereka, ini ketika Nabi kita berkol. Akhirnya begitu malaikat Israil. Lama tak jumpa. Satu hari jumpa lagi. Datang lagi malaikat Israil. Mau ngapain? Kata Nabi Yakub, Israil, ngapain kamu datang ke sini? Malaikat Israil, saya sekarang ke sini bukan mau silaturahim, tapi saya mau mencabut nyawa. Kaget dia. Lah kan aku sudah bilang kalau kamu mau datang ke sini mau mencabut nyawa, kasih tahu dulu saya, kasih surat. WA lah. Itu namanya sekarang. Kata Ibrahim, ya aku sudah kirim surat kepada engkau. Itu surat kalau enggak nyampe pasti balik lagi ke saya. Saya sudah ngirim barangnya. Barang kalau enggak nyampe balik lagi ke kita. Itu surat kalau enggak nyampe pasti balik lagi ke saya. Tandanya enggak nyampe juga balik lagi ke saya. Nyampe itu surat itu kepada kamu. Lah mana suratnya? Ya mungkin kamunya yang benar. Jadinya apa sih surat itu coba? Saya ingat-ingat. Ini aku coba deh kamu ngacak itu. Dulu waktu saya berternak itu waktu saya datang ke rumah kamu dulu itu saya lihat rambut kamu itu masih hitam. Masih hitam. Oh sekarang saya lihat kok udah putih. Udah putih. Dulu waktu saya datang ke sini, kamu lihatnya bagus. Kalau kamu jalan begini itu berkilo-kilo bisa kuat. Sekarang kok kayaknya udah mas-masan, kita kan mas-masan kan? Boleh kamu dulunya bagus, halus. Sekarang udah pada ribu. Ya itu surat saya. Kalau kamu sudah rambut itu sudah putih, tandanya harus pemutihan, harus banyak ke masjid, jangan kuliah kemana-mana, masjid tempatnya. Tanda kamu banyak mendekat kepada Allah. Nah itu kata malaikat Israil. Nah akhirnya udah. Kalau para nabi ketika berbicara kalau mengikuti suruhan Allah, tandanya dia harus memilih Allah, memilih kekasihnya. Akhirnya dia mau dicabut dan itulah para nabi ketika mau dicabut oleh malaikat nyawanya. Nabi Muhammad pun ketika ditanya oleh malaikat Israil, wahai Jibril, kamu datang ke sini atas suruhan Allah, apakah atas keinginan kau sendiri atas suruhan Allah? Maka Nabi Muhammad pun sangat rela dicabut nyawanya. Begitulah itu para nabi dengan malaikat itu berteman banget. Maka sebab kita harus mengenal malaikat itu siapa. Yang pertama kali harus kita camkan karena malaikat itu adalah termasuk rukun iman yang kedua. Maka kita harus betul-betul percaya akan adanya malaikat. Siapa malaikat? Seperti apa malaikat itu? Malaikat itu hamba Allah, bukan perempuan dan juga bukan laki-laki. Artinya malaikat tidak berjenis kelamin. Kalau ada orang
wa rusulihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur ingkar kepada para malaikat, maka detik itu juga dia dikatakan sebagai orang kafir, harus kembali dia bersyahadat. Itulah yang maksud ayat ini. Dan malaikat itu tidak berjenis kelamin. Ini yang maksud ayat ini. Tidak berjenis kelamin. Artinya kalau ada orang mengatakan bahwa malaikat itu adalah perempuan di Islamnya, maka dia kafir juga. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa malaikat itu berjenis kelamin laki-laki, itu hanya dikatakan sebagai orang fasik. Kenapa? Karena seringkali para nabi itu seperti Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat. Salah satunya malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad dengan rupanya laki-laki yang sangat ganteng, yang sudah disebut menyerupai laki-laki ganteng pada waktu itu, namanya Dahya al-Kalbi. Dahya al-Kalbi itu laki-laki ganteng. Jadi seperti itu. Datangnya rupanya dengan jenis laki-laki. Nah, makanya kalau ada orang mengatakan malaikat berjenis kelamin laki-laki, itu dianggap hanya dikatakan fasik. Tapi yang kita yakini di sini dengar bahwa malaikat itu tidak berjenis kelamin. Artinya kalau tidak ada keterangan nas dari Al-Quran dan Sunnah bahwa malaikat itu berjenis kelamin, maka kita tidak boleh mengatakan malaikat berjenis kelamin, walaupun sewaktu ketika mendatangi makam Nabi Muhammad, para nabi, malaikat berjenis kelamin laki-laki. Tapi yakini bahwa sebetulnya malaikat itu tidak berjenis kelamin. Maka malaikat itu tidak seperti kita. Kalau kita itu tidak makan, lapar, tidak minum, haus, itu karena makanan jasmani kita. Tapi malaikat itu makanannya tasbih. Kalau tasbih ya udah makan seperti kita, kenyang itu malaikat. Kemudian ini yang perlu kita yakini beberapa yang terkait dengan malaikat. Malaikat itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, khuliqatil malaikatu wa khuliqatil jinnu min nar. Malaikat itu diciptakan dari cahaya dan jin itu diciptakan dari api. Sifatnya seperti apa? Sifatnya malaikat itu betul-betul makhluk Allah yang sangat taat, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah sifat malaikat. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yaqulun. Itulah sifat malaikat. Kemudian yang harus kita yakini, kalau kita ditanya berapa jumlah malaikat, nah yang suruh kita dihafal itu kan ada 10 malaikat ya, ini yang suruh anak-anak sudah menghafal. Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-Mudaththir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di kita itu ada malaikat, cuma kan kita ada mengetahui. Dan malaikat itu kalau yang disuruh dihafal oleh para guru-guru biasanya di sekolah-sekolah itu memang sama seperti kita di departemen ya. Kalau kita kan ada departemen kementerian dan seperti Kementerian Pendidikan. Kemarin dari tanggal 2 itu aktivitasnya. Malaikat itu ada. Siapa dia? Yaitu malaikat
Jibril menterinya memastikan. Dan Jibril itu menyampaikan wahyu pendidikan. Nah, ketika para nabi itu sudah tidak ada, yang diakhiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Lalu pertanyaannya, apakah dengan semua para nabi sudah tiada, sudah tidak ada di kaum ini, apakah malaikat Jibril itu sudah pensiun? Tidak ada lagi tugasnya. Nah, ternyata nas Al-Quran banyak sekali menyatakan bahwa malaikat Jibril itu masih bertugas sampai saat ini. Apa contohnya? Dalam Al-Quran surah Al-Qadar itu dinyatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, itu kan tanazzalul malaikah, turun para malaikat itu, war ruh di sini itu adalah malaikat Jibril. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun dari langit menuju dunia untuk apa? Untuk memberikan siapa saja yang berdoa pada waktu itu maka akan dikabulkan doanya. Siapa saja yang meminta pada malam itu maka akan diberi. Siapa saja yang memohon ampun kepada Allah pada malam itu maka akan dikabuli. Turun malaikat berjubel-jubel di bumi. Salah satunya dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dengan nas seperti itu di dalam Al-Quran yang menyatakan seperti itu, berarti malaikat Jibril itu walaupun para nabi sudah tiada, sudah tidak ada di muka bumi ini, bukan berarti malaikat Jibril sudah pensiun. Tetap ternyata sampai sekarang malaikat Jibril itu masih bertugas untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah para malaikat. Kemudian di sini dijelaskan kalau kita masuk pada materi yang terdapat dalam kitab Jami'ul Qur'an Karim bil Qur'an Karim ma yunassu ala kalamillahi malaikat. Judul kita tadi kan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada malaikat. Kemudian dari malaikat itu disampaikan kepada para nabi dan rasulnya. Ini judul kita. Nah, kalau kita sudah mengenal malaikat itu diciptakan dari cahaya, kemudian tidak berjenis kelamin, kemudian disebut sebagai seorang hamba Allah yang sangat taat beribadah kepada Allah. Kalau tugasnya tasbih, terus kalau tugasnya sujud, terus itu malaikat. Sudah kenal kita malaikat, maka malaikat itu dikasih tugas oleh Allah, dan banyak sekali nas-nas Al-Quran yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat. Salah satunya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ini kalam Allah disampaikan kepada malaikat bahwa kata Allah berfirman kepada malaikat, di muka bumi ini yang dijadikan sebagai khalifah. Khalifah itu bukan dijadikan sebagai ini ya, khilafah, bukan beda. Khalifah, khilafah itu kan bukan berarti artinya kesannya dijadikan di muka bumi sebagai khalifah. Akhirnya pemerintahan ini harus sebagai pemerintahan yang khilafah seperti kemarin
kembali kepada yang merupakan manusia seperti itu. Nah, tetap kita masing-masing kita sudah memerdekakan diri sendiri dan kita bersistem sebagai negara Indonesia dan sebagai negara yang demokrasi. Itu yang diharapkan. Kemudian Arab Saudi sebagai negara kerajaan, kita harus umat Islam itu kembali seperti Khalifah Abu Bakar dipimpin oleh satu orang. Nah, Khalifah bil arti ini maksudnya bahwa manusia memang tugas seperti yang kemarin saya sampaikan di mengikuti itu di Jumat, bahwa salah satu tujuan pendidikan di Indonesia itu adalah kita lihat di surah Al-Alaq, memang Indonesia Islam ini sangat menjunjung tinggi pendidikan. Wahyu pertama diturunkan oleh Allah itu berbicara tentang pendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu tentang pendidikan. Kita disuruh banyak membaca, baik membaca secara literasi atau membaca alam semesta ini. Kemudian surah Al-Alaq itu diakhiri dengan wasjud waqtarib. Artinya setelah proses pendidikan itu berjalan, bahwa berarti tujuan utama pendidikan itu adalah mentauhidkan Allah, dengan tujuannya berarti agar seorang hamba itu, para peserta didik itu mampu untuk mendekat diri kepada Allah dan juga sebagai khalifah fil ardh. Nah ini, jadi kita ini di bumi ini sebagai khalifah. Artinya khalifah berarti dia mempunyai kepekaan kepada sesama, mempunyai kepekaan kepada alam semesta. Karena kalau kita tidak mempunyai kepekaan terhadap alam semesta, kemudian alam semesta itu rusak, maka justru yang rugi itu adalah kita sendiri. Kalau kita membuang sampah sembarangan, kemudian sampah itu menjadi sumbatan selokan, maka akan datang banjir. Kalau kita tidak mempunyai kepekaan terhadap binatang, ada ayam main pukul aja, kemudian ada binatang-binatang lain yang kita main bunuh aja, bahkan sebetulnya yang merugi kita sendiri. Kenapa? Kita sebetulnya butuh kepada binatang-binatang itu. Nyatanya kalau kita makan keseharian kita itu, kita makan lauk-lauknya, ikannya, ayamnya, itu adalah alam semesta. Maka dari situ berarti kalau kita sebagai khalifah fil ardh, maka kita harus mempunyai kepekaan terhadap alam semesta itu. Kita harus mempunyai kasih sayang yang penuh kepada alam semesta itu. Makanya dikatakan manusia itu di muka bumi dijadikan sebagai khalifah, makmur, harus mempunyai kepekaan terhadap alam, baik itu berupa manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan pun kita harus sayang kepada mereka semua. Tapi Allah ada pilihan yang signifikan. Bagaimana ya Allah, engkau bisa menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sementara manusia itu sukanya saling bunuh-membunuh. Ternyata manusia pertama itu anaknya Nabi Adam. Dengan kalimat ini ternyata anaknya Nabi Adam itu saling bunuh-membunuh, saling bunuh. Yang dibunuh ternyata Habil. Qabil membunuh Habil karena ada keirian, dengki pada saudaranya yang selalu disambut-sambut oleh orang tuanya. Nah itu. Namun demikian, ternyata dalam Indonesia itu perlu juga adanya tata hukum dan lain sebagainya. Walaupun karakter manusia yang kita ada unsur cahayaannya, ada unsur keapiannya, artinya ada unsur kemaikatannya, ada unsur keibisannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman-Nya untuk mengatur tentang kehidupan manusia. Ya. Banyak sekali kita selalukan. Ini rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbihul ladzina
tetap sangat luar biasa. Artinya pasukan muslim itu hanya 300 orang, sementara pasukan kafir itu hanya itu berjumlah sangat besar 3.000 orang. Bandingannya 10 orang itu 100 orang, kan luar biasa. Rasulullah itu, tapi di situ Allah sampaikan kepada malaikat untuk menyampaikan kembali kepada kaum muslimin, nggak usah gentar, nggak usah takut bahwa dari pasukan yang sedikit itu nanti akan dibantu oleh para malaikat. Dan ternyata alhamdulillah perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Malaikat itu juga ada bertugas-tugas seperti tugas simati Allah, membagi-bagikan perkara urusan kita ini di dunia ini, dibagi urusannya oleh malaikat. Karena ternyata malaikat itu ada yang tugasnya sebagai departemen sosial, kemudian ada juga yang tugasnya sebagai sekretaris, seperti yaitu malaikat raqib dan atid. Ada juga tugasnya menjaga pintu neraka, ada juga menjaga pintu surga. Semua itu tugasnya satu-satu, menyampaikan wahyu satu, kemudian mencabut nyawa satu, kemudian mencatat amal baik satu, mencatat amal buruk satu. Hanya 2 ternyata yang tugasnya itu, yaitu siapa? Malaikat yang di alam kubur itu, yang menanyakan perkara kita, menanyakan tentang pilihan kita pun di dunia. Pertama kali kita berjumpa dengan para malaikat munkar dan nakir, itu yang mempersoalkan di alam kubur. Ini makanya ngeri sekali di alam kubur itu. Pertama kita baru masuk dalam kubur itu sudah didatangi oleh 2 malaikat yang sangat menyeramkan. Ditanya tentang perkara tauhidan kepada kita. Kalau kita tidak bisa menjawabnya, maka kita akan dikuburi. Oleh sebab itu, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ini mewajibkan kalau ada muridnya, anaknya, kemudian dia baca tahiyat akhir, tidak membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Tidak baca itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, salatnya disuruh diulangi. Itu saking pentingnya membaca doa setelah baca tahiyat akhir sebelum salam, berupa perlindungan kepada Allah agar kita tidak mendapatkan fitnah alam kubur. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itulah bacaannya, diwajibkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak baca doa itu, sholatnya suruh diulangi, artinya sholatnya tidak sah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kita yang mengatakan Imam Syafi'i, kalau kita baca doa itu, sholatnya tetap sah. Tapi Imam Syafi'i itu sangat menganjurkan namanya sunnah muakkad untuk membaca doa itu. Jadi habis innaka hamidun majid itu jangan salam dulu. Ada banyak doa dari Nabi Muhammad SAW yang diajarkan setelah kita baca tahiyat sebelum salam. Salah satunya doa itu jangan sampai tinggal. Kenapa? Karena kita supaya selamat menghadapi adab kubur. Adab kubur sangat mengerikan. Artinya kalau kita di alam kubur itu tidak selamat, lalu bagaimana ke alam-alam berikutnya? Ini kan sangat panjang kehidupan itu. Di dunia kita hanya mengalami hidup paling lama sekarang itu kebanyakan hanya sampai 70 tahun, 80 tahun, ya sampai 100 tahun. Kemudian setelah itu kita ke dalam kubur. Sampai kapan kita di dalam kubur? Sampai hari kiamat. Lama sekali, ya lama. Tapi walaupun lama, kalau amal kita banyak, ada namanya
dosanya, banyak buatnya, maka kita akan berat dalam bumi sampai hari kiamat. Lalu setelah hari kiamat hancur, terjadilah namanya disebut yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mahsyar. Setelah itu baru ada yang di surga, ada yang ke neraka. Ada yang nerakanya kita abadi lalu menerima surga, ada yang nerakanya abadi. Itulah kehidupan kita. Maka dari sekarang kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu ayat. Jadi malaikat yang akan perkara-perkara manusia itu satu orang. Malaikat yang meniupkan sangkakala itu satu orang. Karena Muhammad, malaikat Israfil itu trompetnya istilahnya, trompetnya untuk meniup ditugaskan meniup sangkakala itu sudah dibunuh. Kalau bahasa kita, andai malaikat Israfil bangkit saja, itu bisa meniup dengan trompet. Itu sudah dekat dengan untuk tidak tahan juga itu malaikat. Artinya tidak tahan. Kalau kita kan tahun-tahun kadang meniup trompet. Coba kalau malaikat seperti malaikat ikut juga meniup trompet bahaya. Nah, itu tugas malaikat. Seperti malaikat meniup trompet. Sebenarnya satu itu yang sudah mencakup nyawa satu malaikat, tapi dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu malaikat yang bersoal di alam kubur. Yang hanya satunya kemudian kita ketika tidak dijawab, belakangnya sudah siap-siap mengumpul sampai ke dasar bumi. Muncul lagi, kemudian ditanya lagi. Apa yang ditanya? Tentang perkara ketuhanan. Tapi kita nggak usah ngapalin juga supaya nanti bisa ditanya oleh malaikat yang akan kubur. Saya menghafalin aja nih, menghafalin redaksi jawabannya. Yang menjawab bukan amalan kita, tapi yang menjawab adalah keyakinan dan amalan kita. Itu banyak sekali nas-nas Al-Quran dan juga biroti amroh ngatur malaikat itu. Jadi tugasnya malaikat itu banyak sekali. Nah, pertanyaannya kalau judul kita pada pagi hari ini adalah bagaimana wahyu Allah sampaikan kepada malaikat, dalam hal ini adalah malaikat Jibril. Apakah malaikat itu langsung dilatih oleh Allah, ataukah malaikat menghafalkan di Lauhul Mahfuz wahyu itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa menerima langsung dari Allah dengan lafaz dan makna dari Allah, kemudian nanti disampaikan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat pertama. Ada pendapat kedua, anna Jibril yahfazuhu min Lauhil Mahfuz. Bahwa malaikat Jibril itu adalah menghafalkan kalimat-kalimat redaksi Al-Quran itu, kalimat redaksi wahyu itu dari Lauhil Mahfuz, kemudian baru disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pendapat ketiga, anna Jibril alqa ilaihi makna. Jibril menerima Al-Quran atau menerima wahyu-wahyu yang baik secara makna. Wal alqan li Jibril atau Muhammadin, kemudian lafaznya dari malaikat Jibril atau dari Muhammad, dan dari orang yang diredaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat yang ketiga. Kata Syekh Al-Qur'an
Jibril itu mendapatkan langsung dari Allah secara lafaz dan maknanya, dan mendengar langsung dari Allah, kemudian baru setelah itu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baik lafaz maupun maknanya itu diterima oleh malaikat Jibril dari Allah. Sebab itu, karena Al-Quran itu langsung diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhususan Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu mengandung mukjizat, wajib sebut, lafaz-lafaznya pasti dan sangat kuat, tidak akan mengalami perubahan. Hatta kalau zaman sekarang ada satu orang yang berusaha untuk berubah satu huruf saja Al-Quran, maka akan dalam satu detik akan ketahuan oleh banyak orang. Kemudian ta'abbadu bi tilawatihi, Quran itu mengandung ibadah bagi yang membacanya, wa yajibu adahu bi lafzihi, dan wajib kita membacanya itu dengan apa, dengan segala Quran itu. Wal hadis qudsi al-qaul yunazzilu bi lafzihi wa laysa bi ma'na. Tapi kalau hadis qudsi itu hanya makna dari Allah, kemudian redaksi secara lafaz itu disampaikan kepada para sahabat itu lafaznya oleh Nabi Muhammad, itu kalau hadis qudsi. Sementara Al-Quran lafaz dan maknanya itu itu dari Allah. Itulah Al-Quran, wahyu. Nah, dengan demikian bahwa sampai sini pada bab ini untuk kita bahas tentang masalah bahwa bagaimana Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat. Kita kenal bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat beribadah, yang ditugaskan oleh Allah sebagai delegasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru setelah itu nanti pembahasan selanjutnya adalah bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril. Apakah berupa manusia? Apakah seperti apa? Bagaimana? Nanti kita selanjutnya seperti itu. Jadi wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Demikian, mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majlis. وعلى الغني
Waalaikumsalam.